Oke, kembali lagi di channel tutorial kita, yaitu tutorial SketchUp di channel Arsitek Sumba Tutorial. Nah, di sini kita akan melanjutkan tahap cara membuat gambar bangunan yang sudah kita mulai kemarin. Kemarin sudah sampai ke tahap fondasi, slope sama lantai ya. Hari ini kita akan langsung membuat bagian kolom, dinding sama ring bulk serta jendelanya nanti. Nah, langsung saja kita gunakan rectangle untuk membuat kotak berukuran 15 kali 15 ya. Lalu setelah jadi, kita jadikan grup lalu jadikan komponen. Kemudian kita kopikan pada setiap sudut yang ada tiang atau kolomnya. Ini ya. Jangan lupa perintah yang kemarin itu menggunakan ini ya, move. Lalu setelah digeser tekan kontrol pada keyboard agar dia mengcopy bidang yang sudah kita pilih. Lalu ini untuk tiang atau kolom kamar mandi ya. Setelah jadi seperti ini, kita klik salah satu bidangnya lalu kita gunakan ini ya, push atau pull. Nah, karena sudah dibuat komponen maka semua akan mengikuti salah satu yang kita push ya. Jadi ketinggian kita pakai 3,5 meter. Kita ketikkan 350 ya pada pojok kanan bawah, 350 cm atau 3 meter 50 cm. Setelah jadi seperti ini, kita lanjut pada pembuatan dinding. Ini ya, menggunakan tools rectangle atau kotak. Jadi kita hubungkan masing-masing kolomnya seperti ini dari sudut ke sudut sampai semuanya terpasang. Nah, setelah jadi seperti ini ya, ini kita pasang dulu. Oke, setelah jadi seperti ini kita kembali ke tools push atau pull ya. Lalu kita naikkan sampai rata dengan kolom atau tiang. Nah, terus kalau untuk kita mau mengulang perintah yang sama, contohnya ini kan kita pushnya dengan ketinggian 347 ya. Kita double klik saja di sisi yang mau kita push. Ini double klik ya. Jadi dia akan mengulang perintah yang sama. Ini ya, setelah jadi seperti ini, kembali kita klik double berulang kali sampai dia terpilih semua bidangnya ini. Klik kanan lalu jadikan grup. Nah, setelah ini kita buat ring bulknya. Nah, ring bulknya kita gunakan ini saja, ini ya, rectangle. Lalu menggunakan ini ya, line ya. Kita harus buat garis seperti ini. Lalu kita hapus bidang yang tidak terpakai. Kemudian kita gunakan push atau pull ini ya, 15 cm. Nah, lalu kembali kita klik double lalu jadikan grup. Nah, di sini sudah jadi ya seperti ini. Kemudian kita warnai menjadi warna beton. Nah, ini ya. Lalu sekarang kita akan lanjut pada pemasangan pintu dan jendela. Nah,
sini kita ambil dari sudut sini untuk membuat lubang berukuran 80 kali 2 meter. Jadi pintunya kita pakai ukuran 80 kali 200 cm. Jadi sebelumnya harus masuk ke dalam grup dulu ya. Masuk ke dalam grup. Lalu di-push sampai lubang seperti ini. Jadi perhatikan ya, saya ulangi. Ini pada saat kita mau push untuk membuat lubang, nah, jadi harus sampai berwarna seperti ini. Ya, seperti ini ya. Lalu tekan. Nah, atau bisa dengan cara kita memasukkan ketebalan dindingnya. Misalkan tadi 15, kita masukkan angka 15 lalu tekan enter. Seperti itu ya. Lalu kita akan buat pada jendela. Kita buat jaraknya dari pintu itu 50 cm, ketinggiannya 120. Jadi garisnya harus berwarna biru ya, biru ya. 120 kali 60. Lalu untuk pintu kamar mandi kita buat 65, lebar 65, tingginya cukup 180 saja. Nah, setelah jadi seperti ini, sekarang kita buat pintu dan jendelanya. Nah, pertama kita harus buat kusennya dulu. Kusennya dulu. Sekarang kita gunakan perintah offset yang ini ya, pada sebelah kiri. Nah, kita pilih dulu garis yang mau di offset. Nah, kita pilih 3 garis ini, lalu kita offset selebar 5 cm, lalu kita hapus sisi yang tidak digunakan. Kemudian kita push ya, menggunakan kayu 612. Kemudian kita double klik, jadikan grup, lalu kita geser ke dalam ya. Nah, sekarang kita lanjut membuat daun pintu. Daun pintu kita gunakan papan 3 cm ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuat pintunya yang lebih bagus lagi ya. Ini karena hanya sebuah latihan, jadi saya buat seadanya dulu. Lalu kita warnai menggunakan warna kayu ya. Nah, ini dia. Setelah pintunya jadi, sekarang kita buat untuk kusen jendela. Caranya sama seperti tadi. Nah, bedanya di sini kita tidak perlu memilih garis, tapi langsung di offset saja. Lalu ini kita offset lagi, ukurannya 8 ya. Ini untuk kusen, ini untuk daun jendela, ini untuk kacanya. Masing-masing dibuat grup, lalu di push ya. Ini
tepusnya 12 karena kayunya 612. Rangka daun jendelanya kita push 3 ya, karena menggunakan papan 3. Lalu kacanya kita geser pada as bingkai kaca atau bingkai jendela, lalu ini kita majukan ke sini. Kemudian ini tekan kontrol, lalu kita pilih 33 ininya, 33 komponen, lalu kita jadikan grup. Kemudian kita paskan ke dinding yang sudah kita lubangi tadi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita warnai ya, kita warnai. Lalu kacanya juga kita warnai. Oke, ini ada banyak pilihan kaca. Kita pakai yang warna ribbon saja ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita buat lubang anginnya. Ya, kita buat lubang anginnya. Bebas ya, kalian mau buat ukuran berapa. Di sini saya buat yang kecil-kecil saja. Ini jadi dindingnya langsung dilubangi untuk menjadi lubang anginnya seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Oke, nah latihan kali ini sampai ke tahap ini dulu. Nanti besok kita akan lanjut lagi dengan pembuatan atapnya. Pembuatan atap, lalu nanti ada pembuatan rangka atapnya, terus pembuatan lantai keramiknya, pembuatan terasnya juga. Nanti besok kita lengkapi ya. Nah, nanti setelah gambar selesai menjadi satu buah rumah atau satu buah kos-kosan, baru kita akan lanjut ke tahap pembuatan animasinya nanti. Jadi untuk sekarang kita buat modelnya dulu. Setelah jadi nanti kita akan sama-sama membuat animasinya. Oke, semoga bermanfaat. Bagi yang suka mengikuti tutorial ini, jangan lupa aktifkan lonceng, subscribe agar menerima notifikasi saat upload terbaru saya posting ya, agar tidak ketinggalan tutorialnya. Semangat belajar, semua pasti bisa. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.